Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan membahas psikologis investor yang terkena gocekan di saham BBRI. Ini adalah upaya ya agar investor retail mau beli di harga yang lebih tinggi. Padahal penurunan di saham-saham big banks ini belum selesai. Jadi kita akan membahas juga ya prospek dari keempat saham big banks, ada BRI, BNI Mandiri, dan juga BCA. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice tentunya. Jadi silahkan simak sampai akhir ya. Nah, untuk IHSG hari ini ada sedikit kenaikan 0,11% ke level 7.504 dan hari ini memang masih terdapat net sell guys ya. Overall dari investor asing itu senilai 796 miliaran. Ini adalah angka net sell yang sebenarnya cukup besar. Jadi ya kita akan follow the money guys ya. Kita tetap membutuhkan konfirmasi dari adanya money flow. Apakah money flow-nya sudah bagus atau masih banyak buangan terutama terhadap saham-saham big banks ini yang juga merupakan saham-saham penopang IHSG seperti itu. Jadi, apalagi besok guys ya, bursa saham Cina atau SSE itu juga akan open market lagi besok ya, hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024. Sehingga hari ini saya tidak banyak membeli saham ya, bahkan ya mungkin beli sahamnya ya tipis-tipis aja gitu guys, nggak terlalu banyak lah. Kita masih tetap pegang cash gitu guys ya untuk bisa membeli saham yang lebih bagus di harga yang relatif murah ya, atau harga terdiskon lah. Siapa juga sih yang nggak mau ya beli saham di harga terdiskon seperti itu. Oke guys, kita mulai masuk ke pembahasan ya, terutama untuk saham BBRI. Kenapa saya bilang ini gocekan? Karena BBRI hari ini sempat menghijau dan naik ke Rp4.920 per saham. Nah, psikologisnya ketika BBRI ini turun guys ya ke level 4.800, ini semakin mendekati 4.800 dan mulai naik lagi perlahan-lahan guys ya. Di awal sesi kita lihat ya sempat turun lalu mulai naik lagi. Nah, psikologis market ya di sini, jika teman-teman tidak menggunakan konfirmasi apapun ya, karena broker summary juga kan ditutup ya, kode broker juga ditutup selama market berjalan. Nah, secara psikologis teman-teman akan menganggap bahwa ini adalah tanda-tanda awal dari reboundnya BBRI. Padahal belum ya guys ya, kita masih membutuhkan adanya konfirmasi dari data di broker summary-nya seperti itu. Jadi semisal BBRI ini memang naik ya guys ya, memang closing hijau di 4.920 misal dengan akumulasi besar, maka itu adalah sebuah konfirmasi utama ya untuk kita bisa membeli BBRI di next day-nya. Ya kita kehilangan 1%, 2%, it's okay, nggak masalah. Yang penting kita akan memastikan dulu apakah memang sudah ada akumulasi atau buangannya masih besar. Nah, ketika teman-teman tergocek gitu guys ya, beli di 4.920, ternyata di akhir sesi teman-teman melihat BBRI-nya turun kembali dengan buangan yang lebih besar, itu di 4.820 ya untuk closing hari ini. Nah, ini juga bisa kita konfirmasi guys ya dalam data yang teman-teman juga bisa lihat, di mana investor asing ini terus menjual saham BBRI sejak tanggal 25 September 2024 guys ya. Jadi dari sejak 25 September ini, investor asing melakukan penjualan besar-besaran terhadap saham BBRI. Untuk kronologisnya apa yang terjadi di tanggal tersebut sebenarnya sudah sering saya update guys ya. Dan setiap hari saya update terutama untuk saham-saham penopang IHSG. Dan untuk saham BBRI ini outflow-nya sudah lumayan cukup besar ya. Meskipun hari ini juga net sell 385 miliar, ini adalah angka yang sebenarnya juga cukup besar. Ya, dimana ketika ini berbalik menjadi akumulasi, maka di sanalah kita mulai memborong saham BBRI, tentunya kita harapkan di harga yang murah seperti itu. Jadi ya kita berharap BBRI ini akan terus turun guys ya. Tujuannya apa? Ini bukan tebar fear. Ini adalah peluang untuk teman-teman yang belum punya saham BBRI ataupun teman-teman yang nyangkut di BBRI di harga yang lebih tinggi lagi, maka ketika BBRI-nya turun, ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk investasi jangka panjang, untuk teman-teman melakukan averaging down di harga bawah seperti itu. Karena semakin dalam teman-teman melakukan averaging down, maka average harga teman-teman itu akan turun lebih dalam lagi. Ya akan cepat turun lah. Jadi turunnya nggak pelan-pelan gitu guys. Kalau misal teman-teman belinya nanti di harga yang jauh lebih murah ya dibandingkan dengan 4.800 ini. Nah, kita akan lihat technical view-nya untuk saham BBRI, di mana BBRI hari ini masih turun ya 0,82% ke level 4.820. Tapi memang hari ini ya dari candlestick-nya kita lihat ada gocekan nih dari investor asing, di mana BBRI sempat naik tapi dia ternyata malah turun lagi ya pas closing-nya. Ditambah lagi besok bursa saham Cina akan open
market, maka ada potensi BBRI ini akan lanjut turun ya, karena inflow-nya ini akan berpindah dari IHSG, dari saham-saham big banks, dari BBRI ke bursa saham yang ada di Cina. Nah, besok kita akan update kembali guys ya, bagaimana perkembangan bursa saham di Cina. Apakah memang bursa saham di Cina itu akan naik kembali, saham-saham big caps mereka akan naik lagi, sementara IHSG dan juga saham big banks, saham big caps di IHSG akan turun. Itu artinya outflow-nya berpindah ya, money flow-nya berpindah maksud saya, dari IHSG ke bursa saham di negara lain seperti itu. Dan memang hal itu terjadi ya karena ada stimulus dari pemerintah dan juga PBOC ya, terhadap housing crisis dan juga terhadap bursa saham yang ada di Cina tersebut. Jadi likuiditasnya ditambah oleh pemerintah agar perekonomian bisa kembali pulih. Seperti itu guys. Jadi untuk saham BBRI, view kita tetap sama guys ya. Jika BBRI ini jebol di bawah 4.800 dan 4.760, maka ada potensi BBRI ini bisa lanjut turun ke 4.500-an. Dan di 4.500 kita akan review ulang guys ya, apakah BBRI ini sudah cukup murah dan ada konfirmasi di mana BBRI kembali diakumulasi atau sebaliknya malah lanjut dibuang asing ya, atau dijual dengan volume yang besar seperti itu. Jadi untuk saham BBRI kita masih tetap menunggu, kita masih tetap sabar, di mana kita akan beli, disitulah kita akan infokan ke teman-teman. Ya, jadi teman-teman yang sudah subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk invest saham, nanti kita akan infokan ya guys ya, terlebih dahulu ke teman-teman kapan nih kita akan borong saham BBRI dengan jumlah yang lebih banyak di harga yang lebih murah. Karena secara seasonality sebenarnya ini menguntungkan kita guys ya, dimana di bulan September kita expect bahwa IHSG akan turun, tapi karena ada pemangkasan suku bunga, maka seasonality probabilitas kenaikan yang rendah ini ternyata berpindah ya, alias bear marketnya ini berpindah menjadi di bulan Oktober, dan itu it's okay, kita sudah memperhitungkan itu, kita sudah tahu ya bahwa ketika Septembernya naik gitu guys ya, Agustus September ini naik, maka ada peluang IHSG bisa turun di bulan Oktober. Nah tapi waktu itu kita belum tahu triggernya itu apa gitu kan, apa yang menyebabkan IHSG akan turun itu kita tidak tahu, tapi sejak bulan September kita sebenarnya sudah antisipasi, kita sudah paham bahwa secara seasonality September ini biasanya IHSG dan juga saham-saham big banks gitu ya biasanya akan turun. Nah, jadi di bulan Oktober ya semisal memang terjadi penurunan yang lebih dalam lagi, maka di sini kita sudah bersiap ya untuk menadah saham-saham bagus di harga diskon. Jadi untuk BBRI sepanjang Oktober ada potensi untuk terus turun guys ya, dan berpotensi juga bisa close merah, di mana di tahun 2023 lalu pun memang terjadi ya di bulan Oktober ini memang ada close merah gitu guys ya, sekitar 5%-an ya di akhir bulannya. Lalu di bulan November kita melihat guys ya ada peluang window dressing dan juga pemangkasan suku bunga kembali, sehingga ini wajib ya guys ya menjadi persiapan kita juga nih. Semisal di November inflow-nya kembali besar ke IHSG, maka di sanalah waktunya kita beraksi, di sanalah waktunya kita memborong saham-saham bagus di bulan November sebelum window dressing dan sebelum musim pembagian dividen. Seperti itu guys, itu sebenarnya yang menjadi incaran ya guys ya. Nah, terkait dengan BBRI ini sendiri ya, di mana kita akan tetap mengincar BBRI meskipun memang ada isu-isu yang ya tidak enak lah. Ini sebenarnya wajar ya, ketika sebuah saham itu anjlok turun, maka akan ada sentimen-sentimen negatif yang ibaratnya secara psikologis ini akan menghipnotis lah ya, agar kita itu yakin ya bahwa BBRI ini adalah saham yang sebenarnya jelek gitu kan, maka kita nantinya membuang BBRI dan kita cut loss. Nah, itulah yang diharapkan oleh big money gitu guys. Itulah yang diharapkan oleh mereka yang menyebarkan berita-berita negatif ya terkait dengan BBRI. Nah, di sini saya tetap fair ya guys ya, bahwa BBRI ini adalah saham yang bagus, di mana saham bagus ini akan turun, akan terdiskon ketika terkena outflow besar. Dan hari ini yang menjadi outflow paling besar adalah saham-saham big banks ya. Ada BBCA dengan outflow 452 miliar, lalu BBRI juga net sell 385 miliar, Bank Mandiri juga terkena net sell 62 miliar, dan kita lihat juga ada saham BBNI yang hari ini juga net sell 20 miliaran guys ya, dengan penurunan yang lebih dalam. Jadi untuk saham-saham big banks ini kesempatan yang sangat bagus untuk kita beli saham di harga terdiskon, tapi bukan hari ini.
Dan untuk saham BBRI ya tetap saya katakan ini saham yang bagus untuk investasi. Jadi teman-teman yang nyangkut tidak usah terlalu khawatir. Dan kita berharap ya guys ya OJK atau Otoritas Jasa Keuangan ini akan mengabulkan usulan dari direksi BBRI yang ingin membagikan dividen setiap triwulan. Ya teman-teman bayangkan setiap kuartalan nanti BBRI ya jika disetujui akan bagi dividen. Nah ini saya anggap sebagai cash cow ya guys ya, cash cow dari BUMN ya, cash cow dari pemerintah gitu guys ya, dari Indonesia, dan juga bisa dinikmati oleh para investor gitu guys. Kenapa saya lebih setuju pembagian dividen setiap 3 bulan sekali ya daripada kita mendapat dividen yang besar di dividen final gitu ya, karena ya ini ketika kita sering ya guys ya mendapatkan dividen terutama dari BBRI ini, maka kita akan mendapatkan cash flow yang rutin ya guys ya dari BBRI. Nah, di sini ujar Sunarso guys ya, direktur dari BBRI, berapapun laba BRI layak untuk dibagi dalam bentuk dividen. Karena buat apa ditahan? Kami tidak butuh lagi modal. Karena untuk bertumbuh itu modal kami cukup kuat guys ya, dimana dinilai oleh Bapak Sunarso di sini BBRI memang sudah cukup ya guys ya, dan perkembangan dari perkreditan BBRI juga dinilai sudah cukup besar. Nah, jadi BBRI berharap dividen interim termasuk dividen final bisa dibagikan setiap triwulanan alias 3 kali dividen interim dan 1 kali dividen final. Interim ini tergantung otoritas, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan. Kalau otoritas membolehkan bagi dividen setiap triwulan, kami siap laksanakan. Dia menyampaikan otoritas perlu mempertimbangkan desain pembagian dividen BBRI yang dilakukan setiap triwulanan. Karena apa? Lebih baik kami menyicil dividen daripada bayar sekaligus. Tetapi dividen payout ratio tetap tinggi ya guys ya. Jadi di sini tetap dipertahankan ya untuk DPR-nya akan tetap tinggi. Ini harus hukumnya karena nanti modal kami terlalu besar. Nah, di sini kita melihat ya bahwa ketika modal perbankan itu terlalu besar, maka akan ada pertanggungjawaban. Ketika ada modal yang tidak terpakai, pastinya ini akan ditanyakan. Ini uang sebegini besar mau digunakan untuk apa gitu kan? Mau ekspansi atau mau membesarkan kredit atau bagaimana gitu kan, atau akan ada program baru. Nah, ini kan pasti akan ditanyakan ya oleh Kementerian BUMN. Nah, di sini dari Direktur BBRI sudah dijelaskan ya bahwa untuk permodalan BBRI sudah cukup ya guys ya, sehingga ada potensi BBRI bisa bagi dividen 3 bulan sekali alias dividen rutin. Nah, ini juga sebenarnya memperkecil ya guys ya potensi dari dividen trap-nya. Jadi nanti tetap akan ada swing ya, tetap akan ada siklus, tapi setiap siklus ini teman-teman akan mendapatkan dividen, sehingga untuk hold jangka panjang ini akan tetap bagus ya guys ya, kita bisa mendapatkan dividen rutin meskipun ya misalkan teman-teman belinya ketinggian dan nyangkut gitu ya, itu tidak masalah ke depannya. Jadi selanjutnya untuk BBNI, di mana hari ini juga BBNI ternyata minus ya 2,35% di level 5.200, dan hari ini pun juga sebenarnya sempat naik ya ke 5.300-an, tapi lagi-lagi ini ternyata hanya gocekan saja. Dan secara seasonality juga sama guys ya, terkait dengan saham BBNI yang mana di bulan Oktober ini biasanya memang hijau ya, tapi kita lihat ada pergeseran terkait bear market dari September ke bulan Oktober. Begitupun juga terkait saham BMRI ya guys ya, kita melihat kemarin juga naiknya sudah cukup tinggi, di mana Bank Mandiri hari ini closing merah ya, turun 1% ke level 6.875, dan secara seasonality pun juga mirip ya dengan saham BBRI dan juga BBNI. Jadi untuk saham Bank Mandiri ini saya nilai memang kualitasnya lebih bagus ya dibandingkan BBRI. Tapi ya is okay lah, kita beli semua pun tidak masalah. Untuk BBCA sendiri pun ya kemarin sempat all time high lagi, dan hari ini mulai koreksi 1,6% ke level 10.300, dan kita lihat secara seasonality juga sama ya, September biasanya ini closing merah, tapi kemungkinan bear marketnya akan ada di bulan Oktober, sehingga ini kesempatan untuk kita menunggu harga diskon dari saham-saham big banks. Dan kita pun melihat terjadi depresiasi ya terhadap nilai tukar rupiah, di mana rupiah kita itu mencapai 15.753 rupiah per 1 USD-nya. Jadi selama outflow-nya besar dan selama rupiah kita juga terdepresiasi, maka kita akan tetap wait and see ya untuk menunggu saham big banks ini menjadi harga diskon seperti itu. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.